Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi guys di channel saya Eka Zulkarnain Pananrang. Bagaimana kabar para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh penikmat kopi seluruh Indonesia? Tentunya sehat, baik, tak kurang sedikit pun, dan selalu bahagia. Guys, kali ini kita akan membahas tentang sejarah ngopi, dan sejarah tentunya sangat terkait. Itu pribadi saya, ngopi dan sejarah itu sangat penting karena kita sambil menikmati kopi sambil membahas tentang sejarah, apalagi tentang sejarah Republik Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tentunya Pancasila adalah pedoman bagi seluruh rakyat dan bangsa seluruh Indonesia ini. Tentunya kita harus berpedoman dan berfalsafah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh guys, kita dulu ngopi bro. Jangan lupa ngopi bro, sekali lagi. Guys, para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh sahabat penikmat kopi seluruh Indonesia, tentunya banyak hal yang harus kita ceritakan dalam channel hari ini. Salah satunya adalah tentang sejarah Bapak pendiri bangsa, yaitu Soekarno, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, the founding father kita, Insinyur Muhammad Soekarno. Tentunya para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh sahabat penikmat kopi Indonesia, kali ini saya beri judul di channel saya kali ini adalah Siapakah Soekarnoisme 2023. Tentunya itu menjadi pemikiran para sahabat channel seluruh Indonesia dan para sahabat penikmat kopi seluruh Indonesia. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh pembahasan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, Soekarnoisme, tentunya kata-kata tersebut mengandung satu kata yang artinya memiliki makna bahwa seorang Soekarnoisme memiliki ajaran Soekarno, ajaran Bapak pendiri bangsa Indonesia. Banyak sudah channel-channel di YouTube yang menceritakan tentang Satria Peningit, Ratu Adil, atau sesuatu yang menyangkut tentang dua hal tersebut. Namun kita perlu ketahui bahwa Satria Peningit atau Ratu Adil merupakan suatu kisah atau cerita tentang ramalan-ramalan kedatangan seorang kesatria yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini yang lebih baik, sejahtera, gemah ripah, loh jinawe tentunya. Namun siapakah dia? Apakah dia katakanlah tokoh yang akan memimpin di akhir daripada urutan-urutan kepemimpinan di Republik Indonesia ini? Itu belum kita ketahui secara pasti guys. Namun yang saya akan membahas kali ini adalah tentang Soekarnoisme. Soekarnoisme yang sebelum saya katakan tadi adalah suatu kata yang berhubungan dengan seorang menganut ajaran Soekarno, tentang ajarannya, karakternya, wajah, dan ketampanannya tentunya guys. Namun kita ketahui bahwa seorang Soekarnoisme lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang lebih jauh dari hal tersebut. Tentunya dari hal-hal macam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya Soekarnoisme tahu betul dan paham betul tentang pendirian bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang dimana Pancasila dirumuskan pada saat itu oleh panitia besar pada saat itu yang disebut dengan Badan Penyelidik
persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, yang kemudian dikecilkan menjadi panitia kecil yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Tentunya guys, Soekarnoisme sangat paham tentang Pancasila, tentang rumusan-rumusan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa banyak sudah channel-channel yang mengaitkan tentang Ratu Adil Satria Paningit yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia dengan ciri-ciri si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Itu sah-sah saja guys. Ramalan-ramalan seseorang saat ini yang menyangkutkan ramalan-ramalan Jongko Joyoboyo, Ronggo Warsito, dan yang lainnya, mereka kaitkan. Itu sah-sah saja, merujuk kepada seseorang, menunjuk kepada seseorang secara tidak langsung maupun langsung, itu sah-sah saja menurut saya. Namun ketentuan-ketentuan seorang Soekarnoisme itu sangat detail dan sangat rahasia. Tentunya guys, makna dari seorang Soekarnoisme jika dimaknai secara kosakata dalam bahasa Inggris, Soekarnoisme itu yang mengartikan bahwa saya adalah seorang Soekarno, saya sendiri adalah Soekarno itu tersebut. Apa artinya guys? Semua rakyat Indonesia bisa saja menjadi seorang Soekarno. Tentunya berpaham tentang Pancasila, paham tentang dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Menjadi seorang Pancasilais. Tentunya guys, yang memahami, mencintai negara Republik Indonesia ini, yang rela berkorban demi bangsanya, yang rela berkorban demi negerinya, dan rela berkorban untuk rakyatnya. Itulah seorang pemimpin nasional, seorang Soekarnoisme yang memang berwatak seperti para pendiri bangsa, the founding father kita. Salah satunya yaitu adalah Insinyur Soekarno. Nah guys, jika kita sangkutkan seorang Soekarnoisme dan seorang pendiri bangsa dan sejarahnya dengan rumusan-rumusan Pancasila, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tentunya kita berobjek pada satu sejarah, bentuk sejarah, yaitu pusaka Pancasila. Pancasila pusaka tentunya guys. Tentunya suatu rumusan yang sudah tertulis pasti memiliki suatu objek dari penentuan yang tertulis tersebut. Artinya yang tertulis dari yang tak tertulis, dan yang tak tertulis menjadi tertulis. Nah, bagaimanakah Pancasila yang tak tertulis? Tentunya kita memahami, para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh penikmat kopi Indonesia, Pancasila yang tertulis seperti yang kita ketahui saat ini, yang ada beberapa sila saat ini. Pertama, tentunya para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh penikmat kopi seluruh Indonesia hafal betul tentang dasar-dasar negara Republik Kesatuan Indonesia. Namun itu tidak perlu dijelaskan lagi para sahabat channel seluruh Indonesia. Tentunya yang kita akan lebih membahas lebih dalam lagi tentang Pancasila tak tertulis. Apakah Pancasila tak tertulis? Tentunya suatu objek yang menyangkut tentang terjadinya yang tertulis. Kita harus paham tentang itu guys. Bagaimanakah Pancasila yang tidak tertulis itu? Seperti yang sudah dikatakan dalam sejarah-sejarah rumusan Pancasila, bahwa ketika Soekarno di Pulau Ende, beliau diasingkan ke tempat tersebut, dan beliau di bawah pohon sukun, dia mendapatkan inspirasi penggalian dari bumi tersebut, dan mendapatkan 5 butir mutiara yang indah yang disebut dengan
Pancasila, dan beliau yang memberikan nama dasar negara tersebut di Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun beliau mendapatkan daripada nama dasar negara kita itu, yaitu Pancasila, dari seorang kerabat dekat dan sahabatnya yang menguasai tentang tata bahasa atau menguasai bahasa pada saat itu. Nah guys, pusaka Pancasila tentunya memiliki suatu bentuk atau objek. Bagaimana gitu guys? Itu saya akan bahas selanjutnya. Namun kita harus ngopi dulu bro. Ngopi dan sejarah topik kali ini. Nah guys, Pancasila yang tak tertulis adalah Pancasila yang benar-benar adalah bentuk pusaka yang dari zaman ke zaman yang terdahulu, dari zaman kerajaan maksud saya, itu ada dan menjadi objek daripada Pancasila yang tertulis saat ini. Nah, inilah seorang Soekarnoisme yang paham betul tentang Pancasila yang tertulis. Seorang Soekarnoisme artinya apa guys, para sahabat channel seluruh Indonesia? Tentunya paham betul bentuk dan bagaimana Pancasila yang tertulis tersebut, yang hanya mengatakan bahwa seorang Soekarnoisme itu adalah penyambung lidah daripada ajaran-ajaran Soekarno. Mungkin saja itu betul, namun itu tidak akurat dan tak lengkap guys. Seorang Soekarnoisme tahu betul dan bisa membuktikan dan menunjukkan langsung apa itu pusaka Pancasila. Pancasila yang tertulis. Dan itu pasti akan bisa ditunjukkan secara langsung, baik pribadi, publik, dan nasional dan internasional. Nah guys, para sahabat channel seluruh Indonesia dan seluruh penikmat kopi seluruh Indonesia, tentunya banyak channel-channel yang sudah membahas tentang Satria Peningit, Ratu Adil, dan menunjuk sosok satu ke sosok yang lain, sosok A, B, C, dan D, itu sah-sah saja guys. Namun seorang Soekarnoisme, seorang yang akan memimpin negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ini ke depan yang lebih baik, adalah seorang Soekarnoisme yang memahami betul tentang arti dan bentuk Pancasila tak tertulis, pusaka Pancasila. Jangan lupa guys, tetap tersenyum, bahagia, dan selalu bersyukur. Ngopi bro, mantap.